duluan ya. 1, 2, 3, 4, 5, go to that. Close the door. Itu oke sih sebetulnya. Memang Jadi si Om Deddy kita jenius ya. Di apa ya? Smart Ini tuh udah smart. Jadi udah. Jadi si ininya apa? Namanya teh apa? Announcement-nya tuh beda pisan. Beda. Jadi original dia banget gitu kan gitu. Ya, ketemu lagi di episode episode bongkar-bongkar personil dan tim kupas tuntas semua personil dan timnya The Panic. Sudah hadir di sebelah kita manajer dan produsernya The Panic. Itu kalau ketemu nggak guys kalau ketemu bapak harus gini. Gini. Oh ya gini. Jadi kenapa gini? Ya, apapun yang dikatakan beliau udah silent semua. Mental. Sebetulnya itu paling kenanya sama Angga. Dulu sekarang enggak. Dulu ya, sekarang enggak ya. Tapi masih ada aja keluar tuh kata-katanya. Jadi dulu awalnya pas begitu Itu jadi icon. Iya, Jadi icon. pas zaman pundung ya. Iya, tadi kan udah cerita ya, udah pernah cerita kan Masa-masa mental belum terbentuk lah ya. Ya, Kali ini kita mau kupas tuntas, Kupas apa nih? kupas pisang. Kupas apa ya? kupas tentang perihal Perihal Mang Obi dan The Panic. Wah, bagus. Ini pertanyaan yang sampai sekarang gue penasaran sih. Tar dulu, Apa dulu? jangan langsung yang itu. Terus? Yang formal dulu kan tadi juga pertamanya tanyanya lu kenapa masuk The Panic, kapan? Ya kan itu yang mau gue tanya itu. Oh, gitu. Kan gue bilang, gue penasaran kayaknya. Ya emang iya Oh penasaran. gitu, penasaran ya. On frame. Oh, emang tadi nggak kelihatan gitu? Kelihatan. Apa ya? Ya maksudnya awal ketemu kan sama Mobi nggak sengaja ya Kis ya? Gua mau udah lama. Enggak, gua maksudnya. Oh iya. Nah, gue juga nggak tahu waktu itu ketemunya ngapain gitu kan? Enggak. Rekrut itu kan lu dulu. Iya, enggak dulu. Iya. Lu dulu. Tapi kan nggak lama langsung. Iya. Ya, waktu itu adalah di sebuah. Cuman kejadian dia jadi manajer yang nggak sengaja. Ya itu maksud gue. Ya, Jadi maksudnya. itu dong sebenarnya. Itu dong ya. Itu awal mulanya di sebuah tempat lah di Bandung, di sebuah kafe di Bandung. Bukan lu yang cerita, dia yang. Oh iya. Lu yang cerita. Saya dengar aja Nanya di orang lu excited ya. Lu yang nanya dia yang cerita. Oh, iya, gitu. Ini mah. Ya gini lah kalau vlogernya Coba. masih amatir gini ya. Pertanyaan Jadi Mobi, yang pertama pertanyaannya, pertanyaan apa? kenapa akhirnya memutuskan untuk oke lah gue manajerin nih dan The Panic, apa yang bikin The Panic menarik gitu buat Mang Obi gitu. Nah, maksudnya apakah ada potensi yang harus apa? digali Oh. dari The Panic, maksudnya oh iya Ben ada potensi nih maksudnya udah lah aku orang di manajeran gitu. Nah, yang pertama mungkin jujur aja ya. Yang pertama ditodong. Jadi kapaksa. Oh, Jadi suruh mau dulu. mau karena kan yang mintanya teman dekat. Gitu kan langsung kan. Yang pertama ditodong. Wah, CS banget. Sampai tahu Ditodong. dalamannya. Terus yang kedua saya lihat punya potensinya dari karya terutama original, bukan cover ya. Apalagi koplo ya. maksudnya punya Udah di cover koplo Nah, ya. maksudnya punya karya minimalnya punya karya kan. Di awal juga saya bilang kalau misalkan emang udah punya karya kenapa enggak buat kita jalan bareng gitu kan. Di situ sebelumnya juga waktu pas zaman The Panic sempat berubah nama. Saya sempat terjun tapi di belakang layar gitu, sempat terjun ngebantu
dari mulai produksi Single. singlenya, recordingnya gitu kan. Oh, single yang Surya itu. Ya, sorry. Ya sudah dipalakan. Nah dari situ hanya ngebantu sebatas membantu aja. Konsultan. Konsultan. Subkontraktor. Nah berjalannya waktu mungkin saya sempat punya kesibukan sendiri lah dengan band lain lah ya. Dengan band lain. Sebut saja tidak apa-apa. Sebut saja dengan band lain ya saya Siapa punya band kesibukan dengan Firsa Besari. Dan bisa Besari karena jadwalnya emang lumayan padat ya, tur kesana kesini. Akhirnya kita sempat lose kontak lah, karena lama gak ketemu. Pas kebetulan saat ada waktu libur, Akis nanya lah, nanya, Mang, kapan ada di Bandung? Udah lama ya nggak ketemuan, pengen ketemu. Kayak ngobrol-ngobrol. Biasanya mau tiba-tiba gitu kan pasti butuh nanya. Serius waktu itu cuma ingin ketemu aja. Kayak ketemu, udah lama nggak ketemu kan. Gak niat nembak juga. Dulu kan emang kita sering nongkrong bareng ya, kafe ke kafe, bahkan sampai pulang jam 1, jam 2 malam gitu kan. Jam 5. Jam 5 gitu kan. Luar biasa. Marah tuh. Bukan ya, Dulu. marah gak ngajak makan. Sampai udah kayak ownernya kafe. Kita udah punya base camp kafe yang selalu didatangi kita gitu kan. Akhirnya jadi intens terus sampai punya anak-anak dan anak nongkrong tuh selalu nongkrong di situ gitu. Pada akhirnya udah tahu jamnya, jam berapa kita nongkrong, sampai ngobrol tentang sharing tentang musik lah, wawasan lah dan sebagainya lah, soal cewek juga lah gitu. konspirasi lah gitu. Nah seperti itu. Nah pas kebetulan Akis kontak lagi, wah ada apa nih? Oh kangen cina. Oh iya sama lah, udah lama nggak ketemu ya. Dan saya juga kangen nongkrong di kafe gitu kan. Terus kebetulan di Bandung cuma sehari dua hari. Ada waktu senggang ketemu, ngobrol, tiba-tiba nembak lah. Nembak jadi kayak orang jadian. Enggak, jadi nembaknya juga nggak sengaja. Nggak Awalnya sengaja. memang ingin ketemuan aja, cuman setiap ketemu sama dia selalu ngasih tahu gitu. Ini strateginya gini, Ya. ini. Sharing lah. Sharing. Tapi pada akhirnya ya dia kasih tahu ya, gue juga nggak bisa ngejalanin ya gitu karena blueprintnya ada di dia gitu kan. Akhirnya udah ditembak aja. Udah emang daripada cuma ngasih tahu doang, guys mana lo manajer kan. Jadi pas saat itu tuh dilema sebenarnya. Aku mah ya cari mau lah. Jadi kayak ditembak orang pacaran gimana sih? Aku suka kamu. Nah, Aku pikir dulu ya gitu kan. Biasanya gitu ya. Klise gitu, aku pikir dulu ya. Nggak, kok dia orangnya nggak pernah pikir gitu dulu. Dan pada saat itu kan ayah orang kan ya. Ya kan. Dan ada keyboard keyboard enggak, Yang lain udah pulang duluan. Oh iya. Nah, jadi tinggal orang sama si Angga Oh, aja Angga kan. ya. Ya itu kan Pertama kali kenal Anda ya? Iya. ya itu kan memang nggak direncanain kan. Iya. dan gue pun nggak, dan gue juga nggak tahu kalau ya cuman tahunya kan cuma sebatas ketemu gitu kan ya, Iya. silaturahmi gitu kan. Emang nggak rencana. Iya, nggak, maksudnya pas nggak lama dikasih tahu ternyata oh iya, dan kan Enggak. Ditembaknya mas setelah Angga pulang ke Jakarta. iya, Ya, siap. Ya, dia kan langsung di grup kan langsung info kan, Singgelut. langsung info. Dan Nanti link grup lagi. Jadi kemarin pas singkat ceritanya kayak gini lah. Pas waktu ditembak sama Akis, saya ngeliat dulu kan, emang saya udah tahu sebelumnya gitu kan. Akis punya band dan punya karya, terus sebelumnya juga The Panic dulu udah lumayan punya nama lah ya, maksudnya di komunitas di Bandung lah ya gitu kan. Nah di situ saya percaya dengan karya-karya Akis gitu kan, percaya dengan karya-karya Akis. Akhirnya pas di saat Akis nembak, tapi saya pun punya syarat dengan catatan
apa yang saya arahin harus siap, gitu kan, harus siap dengan kayak misalkan, oke, kalau misalkan emang mau dimanajerin sama saya, langsung ditembak ya dibalik. tembak balik. Siap recording minggu ini. Dan salah satu yang di syarat yang paling utama adalah mental. Nah, itu pengalaman juga pas pertama kali Itu nanti dibahasnya di sana. Jadi setelah ditembak balik 3 hari kemudian langsung tracking. Oh iya bener ya? Oh iya langsung tracking. Langsung tracking. Oh iya gitu? Iya. Itu kan lu belum siap. Bener Kompas. Iya bener ya? Kompas. Oh bener. Ya di situ, jadi itu maksudnya pengalaman baru juga ya, meskipun sebelumnya saya pun pernah megang band dan pernah manajerin band juga kan. Ya selain profesi yang tetap di audio engineer gitu kan, tapi saya sebelumnya sempat pegang band juga, sempat megang Itu kaitan apa sih? Meta, sempat Meta, Logic sempat ya, Logic sempat, terus Moron. ya Moron juga sempat, Moron yang ini ya, Moron ya. sama soloisnya, Moron, Dr. Game. Nah, karena kenapa saya memberanikan buat oke, ayo jalan, karena saya sebelumnya udah punya pengalaman juga. Kalau belum punya pengalaman saya pun nggak berani gitu kan. Jadi paling dari beraninya juga ayo kita jalanin dulu gitu kan, pelan-pelan lah. Nah karena saya udah step-stepnya harus seperti ini dan ngelihat dari si bandnya pun punya potensi, dan saya lihat bandnya pun kompak dan solid lah gitu kan. Meskipun yang saya tahu Aki sudah beberapa kali ganti player dan sampai ganti nama kan gitu. Ada pertanyaan lagi? Apa guys? Ya terus yang tadi tuh terus yang harusnya dibahas di tengah apa? Ya itu Recording bukan soal mental. Mental. Jadi pengalamannya kayak gini. Pas di saat saya masuk dan langsung nyuruh anak-anak recording, karena itu yang dibutuhin buat saya sebagai manajemen gitu ya. Dibutuhin peluru jualannya yaitu materi karya ya, materi lagu. Otomatis saya langsung nyuruh anak-anak buat recording, siapin materi. Ya. Nah di situ single aja dulu, karena saya nggak ngarusin anak-anak buat album, karena diomongin di sini. Iya. Hah? Omongin aja. Nggak apa-apa. Karena kalau buat album saya pikir itu hambur, gitu kan ya. Maksudnya dari segi listenernya juga mungkin hambur materi. Ya inilah sharing lah ya, gitu. Sekalian sharing aja. Jadi ada edukasi juga. Ya, kalau menurut saya anak-anak langsung bikin album, satu waktu prosesnya cukup lama, yang kedua hambur materi. Mending kalau misalkan albumnya langsung meledak. Ya kan yang di album juga akhirnya keluarnya juga cuma satu single. Ya, single. Terus mau single yang lain juga yang iya gitu. Betul. Nah strategi saya di sini, kenapa saya single itu ya biar anak-anak si dependeknya juga merasakan dan melalui prosesnya. Jadi nikmatilah prosesnya. Proses dari nol ya, gitu kan, dari nol. Jadi jangan langsung pengen instan langsung ke atas. Saya pengen anak-anak semua ngerasain dari nol prosesnya, bekerjanya seperti apa. Karena memang sesuatu yang instan itu nggak lama ya. Ya. Biasanya nggak lama yang instan. Kayak mie instan gitu kan, nggak lama, Ya, habis gitu. Habis masuk. Tambah lagi gitu ya. Begitu. Lapar tambah. Pada buat orang lupa. Nah, terus selama ini ngejalanin berarti udah hampir setahun kan ya? Iya. Udah hampir setahun. Oh, iya. Tahun. Hampir genap setahun ya. Genap setahun. Sudah September kan. Kemarin ya September juga. Iya. Iya pas ulang tahun weekend sebetulnya pas kalau nggak salah pas
rekrut dia nggak lama tuh ulang tahunnya The Ulang tahun The Panic. itu kan berarti bulan September kan. Yang ke-16 ya. Ya, Ah. 16. Nah terus, nah selama setahun ini apa ya yang lu rasain selama gabung di The Panic, gimana sih gitu tentang prosesnya kah atau anak-anaknya kah atau semua kejadian-kejadiannya, mau yang buruk mau yang apa yang nggak enak atau yang enak, gimana nih? Ya banyak banget lah. Dari mulai kasarnya proses di awal ya, di awal gabung sama The Panic. Intinya saya juga emang harus di sini harus bisa ngebimbing, harus bisa ngarahin. Di sini harus bisa memberi contoh yang baik-baik ya, bukan yang kalau yang buruk masing-masing personal lah. Padahal Jadi memberi contoh juga gitu kan, karena di sini saya punya tanggung jawab ke si bandnya, tanggung jawab sebagai manajemen gitu kan, sebagai Masuk. manajemen. Mengayomi lah, Nah intinya saya di sini harus menjadi orang yang dituakan. dituakan. Kalau dituakan mungkin saya paling muda di sini. Jadi pas proses awal pun di situ saya mulai harus mengenal salah satu dari masing-masing personil karakter. Dimulai pas pertama kali recording. Nah, pertama kali recording saya mau lihat seperti apa ya gitu kan recording. Dari awal saya udah kasih tahu siapin mental. Itu kata pertama ya. Kata Saya pertama selalu terngiang-ngiang. Yang pertama siapin mental, karena yang saya tahu saya pribadi, mental di saat kita perform, mental di saat kita latihan di studio, bahkan sampai recording itu berbeda gitu kan. Apa namanya, atmosfernya? Ya, atmosfernya berbeda. Di situ sempat saya nanya kan ke masing-masing kan. Sempat nanya kayak ke Akis, saya udah tahu Akis karena sebelumnya saya udah tahu ya, sudah sempat masuk studio bareng sama saya kan. Nah yang lainnya makanya saya nanya ke Akis, gimana yang lain udah siap mentalnya belum? Gitu kan. Aku bilang langsung waktu itu belum. Ya udah jalan aja sambil jalan gitu kan. Nah di saat pertama kali take saya arahin bahwa otomatis susunan kenapa? Ada petanda gitu. Enggak. Sini deh. Ada petanda gitu. Lanjut. Saat pertama kali recording, Lanjut aja. udah. Kita apa low power? Low power. Low power mode. Jadi pertama kali recording tuh susunannya udah pasti kalau secara standarnya ya itu pasti drum. Sebelum drum memang ada guide ya, ada guide pasti drum. Nah saya nanya ke Agis, Angga gimana, udah siap gitu kan, udah siap masuk studio belum? Atau saya sempat nanya malah ke Agis, Angga udah pernah masuk studio belum gitu kan? Malah saya saklek bilang ke Agis kan, kalau belum siapin mentalnya gitu kan, siapin mentalnya. Di situ pas mulai recording 1 jam pertama saya masih di luar, masih setting kan, masih di luar, enggak suruh latihan dulu aja. 1 jam pertama udah saya masih ngerokok di luar, masih ngerokok, ngobrol sama Akis kan, udah biarin aja suruh ini aja, kita ngobrol di sini dulu. Si Antang sih. Angga sambil recording, terus Akis sempat masuk dulu ya, sempat masuk dulu kan. Akis keluar lagi. Di luar juga ngobrol. Gina Nah, jadi kampung orang. Kan pengalaman dia. Pengalaman. Di luar juga sebenarnya ngobrol gitu. Jadi Ini trouble deh kata gue gitu kan gitu. Jadi di situ nggak apa-apa, maksudnya kita prosesnya dari awal kan, dari awal. Nah di situ otomatis saya harus bisa ngarahin kan, ya sebagai yang dipercaya gitu kan, dipercaya di band kan. Saya harus bisa ngarahin as manager atau bahkan as producer bisa dibilang ya, as producer sampai kasarnya ngarahin secara
produksi ya, secara produksinya ngarahin situ. Karena belum tahu kan, belum tahu karakter masing-masing kan. Situ udah proses, akhirnya berjalan di saat ya semua pun pasti mengalami ya. Saat recording ada trouble atau apa pasti mengalami. Dan alhamdulillah lancar lah ya. Singkat cerita lancar. Singkat cerita udah. Tapi sudah singkat aja bagus. Itu pakai trik. Jadi di saat yang dikasih tahu ya, pakai trik aja. Pokoknya pas saya belum masuk itu rasanya selalu ada trouble. Pasti saat saya masuk alhamdulillah berjalan lancar. Saya yakin. Udah itu proses awal. Karena si Abusman KB siap. Enggak, emang Termasuk operator. karena emang ini sih apa sih pas ya itu kan berlangsungnya Singkat bisa nih maksudnya langsung ditonton. Makanya saya memaklumi gitu kan, wajar kan emang ya terakhir masuk studio tahun kapan gitu ya. Pas langsung ditembak langsung recording aja sih. Dan itu emang nervousnya luar biasa gitu kan. Dan pas lu masuk studio, kalau nggak salah cerita dulu pertama kali masuk studio lu belum masuk yang dalam kondisi serius juga kan ya. Ya jadi mungkin bau ini kali ya maksudnya jadi beban ini kali. Iya nggak masuk pas pertama kali pengalaman lu masuk studio kan, lu belum dapat konsepan studio, konsepan rekaman yang serius banget gitu. Serius. Oh. Kayak di sini gini. Pas dulu kalau recording lagu Coffee Break kan dulu serius. Itu udah mau rekaman maksudnya label gitu. Oh enggak, kalau mereka enggak, cuman maksudnya mau dipublikasikan. Maksudnya ya dulu mah kan Rekaman, ya rekaman. dia masih orang itu gitu. Ya, cuman nggak tahu kenapa pas sama Mang Obi, ya maksudnya kan ya udah tahu background dia gitu kan, pengalaman segala macam gitu ya. Jadi serius bro, jadi tremor aja lagi siapa. Tapi dia memang kalau pas lagi latihan juga udah bagus-bagus nih, Mang Obi datang jadi salah. Itu ikut dulu ya awal dari karena udah biasa ya maksudnya kan. Kalau dulu mah anjir Mang Obi gitu maksudnya. Nah itu yang dinamakan saling mengenal karakter ya. Karena mungkin Angga pun pas awal-awal karena yang baru kenal kan pasti punya rasa canggung gitu kan. Ya saya pun sama ya, bukan canggung kalau saya lebih gimana caranya supaya pendekatan sama anak-anak gitu kan. Dengan karakter yang berbeda-beda kan. Ya kayak Angga seperti apa karakternya, kayak seperti apa gitu. Dengan bahasa saya gitu kan. Ya pas begitu masuk studio kan recording jadi malah jadi beban gitu. Ya, orang kudu halus ya di depan manajer gitu. Pokoknya mah ya campur aduk ya. Sampai kesang tiis. Karena di situ kenapa saya nuntut buat langsung recording. Dulu kan sempat saya kasih tahu ke Akis kan. Mungkin masuk mungkin ya ke Akis ya dulu. Cuman karena nggak tahu keterbatasan Akis seperti apa gitu kan. Dulu saya sempat ngasih masukan bahwa ayo packing bahkan sampai ke packaging dan si materinya ayo benerin gitu kan, masuk studio lah gitu kan, minimalnya satu lagu masuk studio lah, karena itu yang dibutuhin, itu peluru yang mau dijual gitu kan. Sekarang kalau misalkan saya sebagai manajer saya jualan band tapi tidak ada peluru yang dijual, mau apa yang dijual. Nah seperti itu kan contohnya, makanya saya tegasin buat ayo recording minimal satu lagu gitu kan. Pada akhirnya alhamdulillah ya sekarang bertahap nambah lagu ya, nambah lagu sampai sekarang masih produksi gitu kan, masih produksi ya. Nah di sini saya juga bilang tidak menjanjikan langsung buat apa buat langsung punya job, langsung punya manggung gitu. Saya nggak ngarahin buat langsung ke situ, karena saya ngarahin atau ngasih pembelajaran dulu gitu kan. Yang pertama saya bilang kan balik lagi ke mental, benar nggak ya? Mental latihan, mental recording itu beda. Bahkan sampai ke mental perform. Gitu, mental perform. Nah saya di sini ingin si The Band itu betul-betul dari nol dan kita bentuk lagi secara matang.
secara matang dengan kemasan yang masih fresh gitu kan. Makanya saya arahin ke anak-anak supaya ayo kita bekerja dari nol bareng-bareng. Nggak ada yang kesannya apa disuapin atau nyuapin gitu kan ya. Kita supaya tahu lah. Makanya saya rubah semua dari mulai apa karya-karya yang dulu yuk kita manage lagi dan kita manage sendiri ulang semua itu dari nol supaya anak-anak ngerasain gimana rasanya prosesnya, nikmati prosesnya gitu. Seperti Jadi itu. memang itu sih apa ya, jadi dari dulu kan memang sering dapat masukan, dapat petua dari dia gitu kan, jadi ini ya gue ngerti gitu bilang gitu. Cuman enggak apa ya karena kan proses waktu itu masih proses bikin lagu, ngurusin anak-anak aja udah pusing ya, Ya. Belum lagi potong sama urusan kehidupan pribadi kan gitu, akhirnya nggak bisa konsen kan Ya, ya gitu kan gitu. Makanya pas begitu ya yang terakhir kita ketemu dia cerita gitu lagi, ya masih komposisinya sama langsung nembak kan gitu. Ya udah man, daripada kamu ngasih tahu doang akhirnya nggak jalan, mendingan kamu yang pegang dan itu berjalan kan akhirnya kan gitu. Karena memang yang dibutuhkan aku punya kekurangan juga kan gitu ya, nggak bisa semua dihandle sama aku. Kapasitas ya, Ya. kapasitas. Jadi nggak bisa, maksudnya tumpang tindih nggak bisa. Iya gitu, makanya akhirnya pas dipegang bener sekarang jalan gitu kan, progres Ini biasanya enak. Enak kalau tumpang tindih ranjang. Jadi ya seperti itulah. Singkat ceritanya seperti itu. Jadi kenapa saya pengen semua dari nol, supaya ngerasain prosesnya dan supaya tahu semua tahu gitu, secara wawasan di musik ya, wawasan di musik dari mulai progres di awal sampai ke punya karya gitu kan, punya karya. Amin nanti di saat kita punya profit ya, kita punya profit gitu. Itu udah ngomongin soal bisnis plan ya. Nah, kesan lu selama ini hampir satu tahun ini gimana nih, sama ya kesan Mang Obi sama anak-anak gimana nih gitu kan, apa yang paling banyak sih paling kesan. berkesan. Jadi banyak cerita, banyak kesannya, banyak suka dukanya lah, banyak ya. Meskipun nggak bisa dibilang baru jalan setahun lah ya, genap setahun lah. Suka dukanya dari mulai awal, yang tadinya nggak tahu karakter, akhirnya tahu karakter masing-masing gitu kan. Yang ada perubahan signifikan. Ya, pokoknya ini banget lah ya, perubahannya kelihatan banget. Tapi saya harus bisa bersabar gitu kan. Kenapa lo batuk kayaknya? Saya harus bersabar katanya, memaklumi karakter masing-masing, karena di setiap hubungan pasti ada trouble, pasti ada masalah gitu kan. Pasti ada masalah. Nah, di situ kita harus bisa belajar buat selesaikan masalah. Ya, maksudnya dengan belajar solusi menerima kekurangan, melengkapi lah ya. Ya, betul. Karena suatu hubungan itu ya dibentuk dengan komunikasi yang baik. Nah, gitu. Jadi hubungan yang baik atas dasar komunikasi yang baik. Itulah dia tips dari Mario Robi. Terus oke, itu berarti itu ya proses ya. Ya. Setelah proses itu kan sudah berjalan nih gitu. Terus sebetulnya Suka dukanya ya belum ya? suka dukanya. Suka duka. Dukanya yang belum. Kalau dukanya sih ada beberapa juga ya, maksudnya dukanya tuh di saat pas kita mau Maju. Oh iya benar, ini kan kita lagi berduka ya. Jadi di saat saya mau jualan aja, mau jualan untuk anak-anak gitu kan. Tiba-tiba ya bukan kita aja tapi semua ya. Iya. Kena pandemi kan. Pada akhirnya kayak seperti jadwal yang harusnya udah
terplanning, akhirnya sudah terlaksana. akhirnya semua batal gitu kan, semua batal, semua cancel. Cuman saya tetap mengarahkan untuk anak-anak yang betul berkarya gitu kan, berkarya, karena karya tuh tidak akan punah, karya tuh everlasting gitu kan. Di saat anak-anak punya karya, itulah yang bakal jadi apa, yang bakal jadi satu kebanggaan buat mereka lah ya. Bukan berarti kasarnya hanya expert di musik gitu, expert di musik, tapi dengan punya karya itu udah jadi satu kebanggaan. Expert musik semua sama ya, kayak misalkan yang covering juga expert musik, tapi yang punya karya itu beda, yang punya karya beda, yang punya karya beda, itu punya nilai plus lah, punya satu kebanggaan kalau punya karya. Jadi budayakanlah berkarya. Jadi ya makanya ke anak-anak ya jangan berhenti berkarya, jangan sampai lelah berkarya gitu kan. Di situ meskipun keadaan kondisinya lagi seperti sekarang, jadi jangan bosan-bosan, jangan sampai lelah buat berkarya gitu kan. Gitu ya. Ya selebihnya kayak untuk pengenalan karakter ya saya harus lebih bersabar gitu. Dulu ya. Bersabar ya dulu pas awal-awal ya, lebih bersabar, lebih mengayomi gitu. Lebih mengayomi dan lebih banyak Istighfar. lebih banyak keluar kata mental. Karena di saat saya mengeluarkan kata mental, di situ ya anak-anak pada akhirnya oh ya maksudnya mau untuk melaksanakan sesuatunya lah gitu kan. Progres ya. Ya progresnya, karena ya emang tidak dipungkiri ya, apapun bentuk progresnya ya mental lah yang jadi yang jadi patokannya Iya. gitu kan. Di saat mental kita lemah, nah Ya, mental apapun sih, bukan di musik aja, apapun itu tuh Iya. usaha, bekerja juga gitu Apapun. kan. Sama syahwat. gitu. Jadi Iya. apapun lah. Terus apa lagi sob? Nah, terus kalau itu kan udah ya, sebetulnya kalau boleh ceritain planningnya tuh apa sih sebetulnya? Apa yang sebetulnya sudah dirancang gitu untuk si The Planning? Kalaupun kalau misalkan si pandemi ini nggak datang, tuh sebetulnya apa yang udah apa mau dijalankan teh, mau Ya. di progres tuh apa sih yang bakalan jalan tuh seperti apa sebetulnya? Kalau mau dibicarakan secara gamblang gitu ya, proses atau progres yang harus dijalanin atau misalkan yang emang planning buat ke depan. Masih aman, Tengah jam ya. Kenapa saya bilang masih jalan kan? Masih. Kenapa saya bilang berkarya dan berkarya? Karena itu salah satu tujuannya ya, tujuan untuk ya balik lagi lah, jualan. Kalau misalkan hanya, makanya saya tanya di awal ke Kak Akis, bahkan sampai ke anak-anak juga saya bilang tujuan di awalnya apa nih? Di saat saya mau bergabung, tujuan di awal apa nih? Kita mau have fun, hanya mau hobi, atau mau menghasilkan, gitu kan? Kalau mau menghasilkan ya udah oke. Saya punya cara untuk kasarnya untuk supaya bisa menghasilkan seperti apa gitu kan? Ya itu karya lah, karya. Nggak punya karya pun bisa kayak ngapain di kafe-kafe bisa menghasilkan. Tapi tujuan goalnya tuh apa gitu kan? Makanya saya tanya ke Akis kan, di saat kalian punya karya mati Agak boring. ya udah bikin serial. Boring nggak? Kenapa? Boring nggak? Ya, jadi lanjut lagi, barusan baterainya agak habis, jadi kita lanjut lagi. Apa barusan tuh no? Apa ya? Hah? Kenapa? Planning. Ya planning apa ya? Planning yang Planning harusnya ke sudah depan terlaksana sebelum pandemi. Ya itu sebenarnya sih planning itu maksudnya pas di saat The Penny punya single gitu kan, itu udah sebenarnya
udah terplanning dan harus jalan sebenarnya. Cuman karena pandemi ya, jadi harus bersabar. Harus bersabar. Ekstra sabar. Extra sabar. Itu karena yang balik lagi tadi saya bilang apa? Apa sih? Mental. Bukan mental. Enggak, tapi masalahnya kayak si pandemi ini kan, katanya pandemi ya, Ah, tapi udah konser dangdut mah nggak apa-apa. Konser Itu yang mau dibahas Konser dangdut sama pilkada bro. Iya. Tapi katanya udah dilarang sih katanya. apanya? Si konsernya mah udah dilarang. Iya udah Pilkada dilarang, dangdut. tapi kan pas sudah kejadian, Pak. Hah? Pas Udah udah Sudah kejadian. kejadian. Iya pas sudah jadi gitu ya konsernya baru dilarang. Terus ada lagi, gitu kan? Kan kemarin udah dibahas itu. Iya. Emang udah ini gitu? Enggak, maksudnya si konser pilkadanya udah mulai? Enggak, ya maksudnya ada beberapa udah. ada beberapa kan sudah apa? Sudah di ini ya, sudah terjadi gitu kan. Hmm. Kan yang gue heran tuh gitu ya, ini kalau misalnya urusan dangdut mah lolos aja. Kalau misalnya Ya maksudnya ya. acara kita aja begitu ada rusuh dikit langsung dibilangnya, wah nggak boleh ini musiknya keras, mengandung unsur kekerasan gitu dan menyebabkan kekerasan, padahal konser dangdut juga banyak yang berantem, banyak yang mabuk. Itu gimana nih? Ya, pendapat Anda gimana? Pengalaman saya Nah, waktu sama Firsa Besari, lagunya Firsa Besari kan tahu sendiri kan. Itu di tepatnya di kota Cirebon lah, Cirebon. Lagu Firsa Besari itu hampir sepanjang lagu ada aja yang berantem. Ada aja yang berantem. Jadi masalah berantem mas sebetulnya bukan masalah apa? Mungkin nggak tahu ya, mungkin tradisi senggol bacok kali ya. Iya makanya kan kadang di kita tuh tidak adil gitu, tidak adil Ya. tuh dalam arti kata selalu mendiskriminasikan sesuatu yang tidak umum atau misalnya tidak istilahnya ya apa ya intinya kalau yang pejabatnya suka ya lu boleh gitu. Ya mungkin kan kayak Ya itulah maksudnya susahnya kalau di dalam sesuatu, ya maksudnya ada kepentingan kan ya, kalau udah ada Ya. dalam suatu kepentingan ada para elitnya, ya udah susah gitu. iya kayak ginilah, kayak misalnya taruhlah K-pop gitu kan, auratnya kelihatan nggak boleh gini ini dan sebagainya, atau misalnya si penyanyi pop gitu kan, taruhlah si Raisa misalkan kan gitu, dadanya agak sedikit kelihatan gitu kan. Ya. Nah itu pasti langsung wah rame tuh gitu kan, nggak boleh gitu dan dilarang gitu. Tapi kan konser dangdut Gus ya, menonton udah berarti kan. Malah lebih-lebihnya. Lebih ya maksudnya kenapa sih harus seperti itu gitu kan? Ya, Karena mungkin dangdut sawerannya banyak nih. Enggak, kayaknya sih sponsorshipnya kalau dangdut sponsornya pejabat. ya itu dia, maksudnya kalau udah di dalamnya ada kepentingan sama para elit ya udah susah. Iya kan kayak Nah waktu itu yang dulu bikin ya. gue emosi kemarin bro, pas lihat beritanya anjis kata gue. Kok gitu ya, gitu ya. Ya kayak misalkan dulu juga kan yang bahas kita kejadian apa? Yang di mana? Yang si Bisai. Oh iya. Awal mulanya kan itu di Bandung jadi susah event tuh kan. Iya. Jadi itu, Padahal nggak semua. iya, padahal nggak semua, dan ya maksudnya itu perbandingannya masa konser di site kan ya gitu ada kejadian kayak gitu langsung masuk berita besar viral dan sebagainya, dilarang lah event-event indie, event-event underground gitu kan, agak susah gitu kan keluarnya. Tapi sementara konser-konser dangdut gitu kan sebetulnya nggak banyak juga, nggak sedikit juga gitu, Iya, yang banyak kasus kayak gitu gitu. Bahkan pelecehan seksual. Iya, pelecehan seksual. Bahkan sampai gue pernah lihat tuh di video ada yang sampai kejar-kejaran bacok-bacokan kan, Iya. di konser dangdut gitu kan. Itu kan kenapa itu tidak dilarang gitu kan gitu. Kan berarti kan yang salah bukan musiknya ya. Iya. Sebenarnya audiensnya juga sih yang harusnya tertib ya, gitu kan. Nah sekarang bahas apa lagi nih? Ya, kita bahas ngalir ngidul. Ngalir ngidul. Berarti gitu kan. Nah, gua mau bahas lebih nggak ngalir ngidul sih, belum bahas semuanya tentang dia. Gua mau bahas pengalaman lu Mang dari dulu sampai sekarang, apa aja sih yang udah lu lakuin, terus pencapaian apa aja yang sudah
lu capai dan ingin lu capai lagi. Itu sih itu dari dulu awal mulai dari musik lah. Ya. Dulu pengalaman saya dari mulai sebagai pelaku ya, sempat saya jadi pelaku ya. Jadi pelaku Apa pelecehan seksual. pelaku ini apa? Kriminal. Jadi pelaku main band juga, main band juga sama dulu. Dulu bandnya apa? Band hardcore-nya Bukan, band metal ya. band metal. Band metal dulu. Namanya Tim Panik Membran. Ini itu panik. Nah, Sekarang nah. manajernya The Panic. Kayaknya kalau dicocok logi ada kayaknya Ada jodoh. udah juga timpanya. Ada chemistry ya. Dulu dari mulai pelaku sampai saya masuk studio, sampai kan masuk studio jadi masih zaman analog lah, tahun 90-an dulu. Itu saya ngelihat pengalaman ya di studio, ngelihat mixer segede gaban. Ngelihat mixer segede gaban dan saya ngelihat dan punya Emang gaban teh gede ya? Kan ada filmnya. ada filmnya. Iya, maksudnya gaban segede itu gitu kan. Karena kok istilah orang selalu gitu ya. Segede gaban. Ini segede gaban gitu. Ayo kan gaban nih pesan detik-detik wae gitu. Lanjut garing ya. Garing awalnya penonton. Jadi kita sudah diinstruksikan untuk lebih ceria. Kata Iya, dan saya berusaha. Itu ceria. Ceria gitu. Udah ceria gitu. Dan saya berusaha barusan ternyata anggaplah uus lah ya. Jadi ya gitu, karena rasa penasaran yang tinggi ya, saya pengalaman saya dulu melihat mixer di situ saya punya ambisi dan punya kemauan, punya rasa penasaran yang tinggi. Saya harus bisa, meskipun saya sebagai pelaku, saya harus bisa karena berpikir dulu masih zaman moneter ya, zaman moneter tahun 98 lah, 98an dulu masuk recording aja itu susah karena butuh biaya yang sangat besar gitu kan, nggak gampang gitu kan, nggak gampang. Ya minimalnya kita harus punya produser atau investor lah, minimalnya. Karena masuk studioan waktu zaman analog tuh itu dengan lumayan mengeluarkan kocek yang lumayan besar lah. Jadi emang harus benar-benar serius gitu kan, harus serius benar-benar masuk studio tuh Emang harus beres, udah siap. Makanya kenapa saya sempat bilang kan ke Agis, siap mentalnya nggak, meskipun udah di zaman era digital ya, gitu kan. kebayang dulu pas zaman analog mungkin. Mau nangis aslinya, saya mau nangis ya pas di zaman Lu gimana kau di zaman analog? Orang nggak supaya pengalaman saya ya dulu, saya main bass dulu kan, main bass di situ satu lagunya tuh 12 menit lagu metal, 12 menit lagu metal. Bass doang. Bass, enggak maksudnya satu lagu durasinya 12 menit. 12 menit dan itu masih pakai pita kan. Dulu saya masih ingat satu pitanya tuh yang ada yang 30 menit, ada yang 45 menit kan. Itu durasinya kan. Kalau nggak salah harganya tuh dulu tahun 9 berapa ya? Itu 1.700.000. Satu pita itu. Ya, Itu 1 juta. 1.700.000. Yang berarti kalau diuangin sekarang bisa 10 juta lebih. Nah, makanya kenapa harus betul-betul harus beres gitu kan, harus beres. Itu nggak bisa digantikan gitu kan. Jadi, nah, bedanya zaman analog sama zaman sekarang. Kenapa saya bilang dulu tuh betul-betul harus udah siap masuk studio? Karena di saat kita salah recording, saat kita salah itu nggak bisa yang namanya disambung atau dihubungkan. Nggak bisa pakai. Kecuali ada break ya. Jadi harus terus jalan gitu. Harus terus jalan. Kalau misalkan salah di tengah-tengah lagu, itu ulang dari awal. Kebayang nggak? Ulang dari awal dengan durasi 12 menit. Sampai pengalaman saya jadi saya sampai apa? Bengkak. Iya. Sampai bengkak. Sampai pakai plaster. Karena kan touching pakai pick sama Beda ya? pinggir beda kan. Jadi akhirnya ini yang di plaster saya ganti ke sini. Ganti ke tengah sama jari manis kan. Ya mau nggak mau kan. Tapi gue juga ngalamin mah, walaupun udah zaman digital, zaman komputer waktu itu udah digital, ya udah digital sih recordingnya. Tapi kan teknologinya masih belum mumpuni ya waktu itu gitu. Jadi ya gitu sama.
kalau salah ya ulang Ya. dari awal gitu, nggak bisa dipotong di tengah terus disambung. Kalau dipotong di tengah sambung itu bisa, tapi jadinya teh jomplang gitu sih. Ya, jomplang. Si wave-nya Dari mulai powernya Oh, powernya nggak konstan kan, biasanya kan dari awal sampai pas tengah-tengah kadang nggak konstan kan. iya, dulu juga kayak si basis gue gitu, salah di tengah Dari awal. ulang dari awal. Walaupun sudah pakai komputer waktu itu gitu kan, ini nggak kebayang lebih parah lagi kalau pakai analog. analog gitu. Dan dulu uniknya tuh semacam kayak fade in fade out itu manual. Jadi fader misal fade in naik, Oh, fader turun. jadi Manual. mainin si Mainin fader. ini. Manual itu manual. Makanya betul-betul ya itu pengalaman lah. Iya. Kadang saya sempat punya perasaan sirik juga ya. Wah enak banget nih zaman sekarang gitu kan. Enak banget. Jadi mau oke jadinya. Gitu. Nah, kenapa saya berniat buat pengen bisa? Karena emang Wah, Waalaikumsalam. Karena emang apa ya gak gampang masuk studio gitu. Mau bawa kerucil? Mm-mm. Kenapa nggak jadi? Udah capek bebas balik lagi. Ah, sana dulu Jadi nggak gampang masuk studio tuh nggak gampang gitu. Iya. Nggak gampang. Jadi lagi ngevlog. di saat kita masuk studio tuh tanggung jawab kita sebagai player ya harus betul-betul maksimal. Iya. Dan disitulah punya kewajiban, punya tanggung jawab harus maksimal di situ. Nah itu pengalaman saya gitu. Nah pas di saat saya punya penasaran itu kan harus bisa karena saya punya kemauan untuk Bisa. gitu kan bisa. Pada akhirnya saya pelajari sendiri tanpa sekolah karena sekolah dulu emang mahal. Bahkan sekarang pun makin lebih mahal sekolah gitu kan. Tapi justru lebih, kalau kata saya mah lebih apa namanya, lebih jago yang otodidaknya Iya, daripada yang soto. Explore, ya. Kalau kan ya benar, kalau Iya. otodidak lebih explore. Nah, Nah, dari hasil itu kan sudah apa ya? Sudah sekian lama tuh apa sih namanya teh? Belajar dan sebagainya. Nah, akhirnya kan menghasilkan juga ya ceritanya kan. ya terbukti lah, Terbukti kan. Nah, dulu pernah pegang apa aja man di apa? Setelah ngeband tuh. Nah, Setelah ngeband dulu saya pas ngeband tuh pas sedikit cerita aja ya. ya. Dulu kenapa berhenti ngeband? Pas di saat ada investor, ada produser. Oh. Produsernya tuh dulu kalau nggak salah tuh kakaknya Epi Salman dulu. katanya di sama. Nah situ pas di saat kita sempat bikin video klip sama Cerah Hati, satu manajemen dengan Infami dulu kan. Di saat pas lagi mungkin ya keadaan juga lagi ini ya, akhirnya sendat lah. Nah disitulah berniat buat Epic Salman enak banget. Gue ngefans, bukan ngefans sih, yang paling suka sama artis Jembo Epi Salman. ternyata wow gitu. Ya Lanjut. singkat cerita kayak gitu lah ya. Nah itu harus bisa kan. Nah setelah itu belajar mulailah udah bisa memberanikan diri buat megang band. Dulu megang band pas kebetulan saya sempat kerja di lounge kayak gitu kan. Pegang mixer karena punya rasa penasaran dipelajari sendiri. Diulik. Karena emang ya mau nggak mau harus ngulik ya. Harus ngulik kan. Bisa awal mula pegang band tuh dulu saya sempat band-banding gitu ya. Kremlin. Oke. Oh, Ya. Kremlin terus sama Moron ya, sempat Moron, terus Kuburan. Moron dulu masih Dr. PM. Project solonya. Project solo. Nah, terus dari Kuburan. Nah, lama di Kuburan saya jalan sampai Kuburan sempat masuk masuk label. Terus ceritanya gini, saya pas masuk dari Kuburan ke 5 Minute. Pas ya bisa masuk 5 Minute. Kenapa? Drummernya dulu Arya
recording di tempat saya kerja, studio latihan, studio recording, bantuin temannya. Arya tertarik lah, terus minta bantuan, ngasih tahu ke manajemen. Setelah recording itu 2 hari kemudian, kalau nggak salah 2 hari kemudian ditelepon sama manajemen, besok bisa ikut nggak kemana, ke Aceh. Langsung lah mulai jalan ini, mulai agak jarang sama kuburan. Mulai agak jarang sama kuburan, 4 menit jalan. Saat jalan sama 4 menit lama, akhirnya ada lagi yang menggiurkan, desa. Tapi mah pas sama kuburan kan sempat manggung di STBA tuh. Iya. Berarti sama Mamang gitu. Iya. Itu ada saya. Wah. Tapi belum kenal ya. Berarti kita berjodoh, bro. Berjodoh ya. Berjodoh. Yang kemarin ingat ya pas kuburan main di STBA di kampus. Kerupuk Hah? di Momogi. Ini selain jatuhnya, bro. Kita berjodoh ini. Jadi dulu ya lama di kuburan, lama di apa? 5 menit lama. Di Gaza Di Gesa juga lama, di Gesa lama. Nah pas di sama Polresnya lama. sama ada istri Kalau saya. dari klub, Ada istri saya. Gak apa-apa. Ini Itu masih nanti mancing viral. kericuhan nanti. Kira Nanti pulang-pulang nih tiras tidur ngomong. dulu. Jadi lama juga di Gesa, terus ya pengalaman lama di Gesa. Dari Gesa saya sempat ke serial Sinavia, serial Sinavia. Serial pernah. Hah? Yang si serial pernah. Iya pernah sama serial pernah. Udah lo jangan mancing-mancing. Terus enggak. Sama serial terus di situ Govinda juga ngontak Govinda. Di saat jalan sama Govinda, Raja pun ngontak sempat. Raja ngontak. Akhirnya karena saya freelance ya, jadi bisa kemana-mana kan. Pengecakannya. Jadi cowok panggilan lah, cowok panggilan. Berapa? Banyak. Budgetnya itu bayar request. Ya maksudnya berarti emang terbukti, maksudnya racikannya Bang Obi. Ya bagus Sama- lah ya, berarti kan iya, sampai dipanggil sama full band. Iya. Dan yang sudah apa ya, berperusahaan lah. Sudah dibawa label gitu. Iya. Bahkan sampai sama Mika Tambayong saya sempat. Mika Tambayong terus Aku belum dikenal. additional engineer di Vera saya sempat. Jadi nge-backup ya, sempat backup di Vera saya sempat. Vera Terakhir di Besar-Besari. ya terakhir itu saya besari. Pas di saat apa? Indie mulai naik lagi. Band-band indie atau dandan indie naik lagi. Akhirnya saya jalan sama Visa gitu kan, jalan sama Visa. Paling lama di Visa ya? Lama tuh Visa dari tahun 2015 apa 16 ya? 16. 16 kalau nggak salah, 2016. Kok tahuan gue ya? 2016 Yang lama tuh ya sekarang ya termasuk Visa lama, Five Minute juga lama, kuburan lama. Terus di Raja juga lumayan lama Raja. Sama solois kayak Mika Tambayong juga kan. Gitu lah. Ya terakhir di Visa gitu kan. Terakhir mah di depan nih gua. Ya, jadi pas di saat jalan sama Visa, pas kebetulan Visanya di awal tahun 2020 mau cuti, kan saya ditarik sama The Panic tuh di akhir 2019 dan saya bilang ke Akis, oke, tapi tunggu saya beres tur dulu gitu kan ya. Makanya sih ada tahun 2019. Iya, Asa lamanya 2019 asa baru maksudnya perasaan Sama kesalahan. ya. Iya 2019 kan. Ya karena pandemi Pak. Enggak Maksudnya bukan itunya apa? Maksudnya Asa udah lama. Si mau gitu asa udah lama gitu. Iya. Kan mungkin karena saking ininya ya. Bisa aja. Saking banyak Ada maunya biasanya. enggak saking banyak masalah. Ya jadi gitulah. Nah itu pengalamannya, jadi pas di saat sempat sama Nyueta juga kan, sama Nyueta sempat, bahkan pas sama lagi Ya kita sebelum biasa ya. sebelum bisa sama Lodi juga sebelum bisa ya band-band indie ya. Jadi dari mulai kasarnya band indie
band label ya banyak nerima pengalaman baru lah, pengalaman apa, tapi saya nggak mengkotak-kotakan ya. Saat saya bekerja sama band label, saya tidak memandang sebelah mata di band indie gitu. Saya tetap di bawah, tetap namanya nongkrongnya juga tetap bareng. Tetap bareng. Sama Iya, saya juga kan iya, masih tetap nongkrong bareng di Iya. studio kita juga. itu Ya itulah. Ini sebenarnya perjalanan yang saya pengen ucapin tapi belum sempat. apa Mental. Kesel aja. Wah, tadi ada acting sedih aja terjadi. nanti Enggak, maksudnya dengan adanya Mobi masuk di The Panic jadi apa ya, banyak ilmu, jadi makin open minded lah. Jadi ide-ide itu aja we gitunya kok. Kan ini sebenarnya kan ide vlognya kan TK aja. iya. maksudnya ada ide dari Ya alhamdulillah lah. Maksudnya di sini saya independen juga, bukan berarti saya merasa menggurui atau ini ya. Saya pun kita bareng-bareng belajar. Ya bareng-bareng belajar dari nol. Kita nikmatin prosesnya. Dan di situ kita tahu mana hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai player, hak dan kewajiban sebagai manajer. jadi kita jadi lebih terarah, jadi on track Ya lah. lebih ini ya, tertata ya, lebih tertata gitu kan. Jadi terima kasih buat Mobi. Mudah-mudahan sih Tahu deh. maksudnya apa ya, Sama-sama. mudah-mudahan sih masih Iya, sama-sama. bisa terus bareng-bareng ya. Harus. Maksudnya Amin. sampai Intinya mah gimana lu enggak kalau lu sulung lagi nanti dia punung. bukan dulu. Orang mah kan pundungnya sakapeng bro. Nah di situ akhirnya saya tahu karakter masing-masing, dari mulai gitarisnya, drummernya, bahkan kalau Aki sudah tahu dari dulu ya. Bahkan kalau Jum saya udah tahu juga Jum gitu kan. Nah di situ akhirnya tahu. Waduh alhamdulillah ada kopi. Ya, maksudnya gini Mang, jadi apa yang bikin saya Sedih. bukan sedih Terharu. ya terharu teh. Jadi maksudnya dependent kan maksudnya belum tahu ya, maksudnya apa sih ya, kan tentu maju oke gitu kan. Maksudnya Enggak, gua mah udah tahu. ya enggak, maksudnya gini bro. Jadi dia tuh mau apa, Mau berusaha mau berasa bareng-bareng dari Ya. nol gitu kan, mengorbankan waktunya gitu kan. Itu alasan makanya kenapa saya nembak dia. Karena sebetulnya gini loh, nggak semuanya, nggak saya sebetulnya sebelum dia pas dia lagi sibuk gitu, saya sebenarnya dari dulu, dari zaman Anggok udah nawarin, udah minta sama dia, Cuman emang lagi sibuk. Kemudiannya sombong. Bukan sombong, sibuk. Enggak, emang dulu dia waktunya emang juga takutnya Nggak ke manage gitu ya. pegang, nggak iya, kepegang. tapi nggak kepegang. Nah itu kan saya punya tanggung jawab. gitu ya. Iya, Ya, tanggung jawab, takutnya. pegangan lepas saya. Akhirnya kan jadi takutnya jadi ngehambat ke si Ben juga, kasihan. Nah, ya itu gitu, makanya kan sebenarnya dari dulu pas dia nggak mau sebenarnya masih nyari, tapi ternyata kalau ya susah, nggak segampang itu gitu. Maksudnya walaupun itu teman-teman yang pernah deket atau yang pernah manajerin juga dulu, pas diajakin lebih ya udah punya kesibukan masing-masing, susah juga gitu. Ya. Dan banyak yang susahnya juga nggak bisa dari nol lagi kan. Karena kan dianggapnya waktu itu di Anggok sendiri kan ya dianggapnya itu memang dependent dari nol lagi gitu kan. Itu nggak ada yang bisa juga gitu, nggak ada yang bersedia juga waktu itu. Nah pas begitu teman Mobi alhamdulillah benar-benar mau, udah benar-benar Itu rasa ketertarikan saya. Dapat dari nol bareng-bareng. Itu kan menikmati prosesnya. Kayak Pertamina ya. Nah, menikmati prosesnya. Jadi yang nih satu katanya yang paling saya kurang suka, sindrom. Itu yang Sindrom. ya, makanya kenapa saya tertarik buat kita bareng-bareng dari nol, supaya menikmati proses, supaya belajar dari nol,
dan tidak gampang kena sindrom itu. Tetap humble ya. Tetap humble Kayak Padi lah. gitu, jadi tetap solid gitu kan, tetap solid. Kita belajar dari nol gitu kan. Sekarang kadang ya dari berbeda karakter dikit-dikit kesannya pundung, dikit-dikit apa atau berantem ya, benar nggak? Betul. Nah itu jadi pembelajaran, Iya. jadi saya harus bisa gimana caranya, solusinya seperti apa ya. Nah, setelah saya punya cara, kasarnya punya cara untuk ya kita bareng-bareng buat belajar. Saya pun sampai sekarang detik ini pun saya masih belajar terus dan belajar. Nah, Gitu. kesan-kesan lu kalau buka-bukaan aja ya. Enggak, maksudnya Harapan lah. enggak ya, harapan untuk personil masing-masing perorangan. Perorangan, oke. Perorangan dibahas semuanya. Salat dulu ya. Udah. Gua, Angga, keyboard sama Jum. Nah, ini kan masing-masing ada kelebihan, Ya. ada kekurangannya. Ya. Bahas sekarang. Oke. Untuk kekurangan dan kelebihan, Gua dulu deh. vokal dulu ya. Hmm. Nah, dari vokal dari Akis dulu. Kalau untuk kelebihan dulu ya. Kelebihannya dulu. Itu udah nggak usah sebenarnya nggak usah diomongin lagi lah ya. Untuk saya percaya untuk soal bikin karya Akis, oke lah ya. Bikin karya dengan karakternya Akis, dengan Originalitas. original dan genrenya gitu kan. Saya percaya itu. Makanya saya tertarik lah. Ya. Terus Kekurangannya. kekurangan, langsung kekurangan. Terus dulu tuh mending sedikit puji dulu baru jatuhin. Waktu. Puji dulu yang banyak baru jatuhin. Kelebihannya ya itu, terus ditambah Akis lama jadi udah tahu karakter juga gitu kan. Di saat meskipun kita berbeda pendapat, tapi kita sama-sama tahu gitu. Kadang berbeda pendapat itu udah biasa ya. Ya, Udah biasa ya. nggak pernah sampai Iya. gelut atau sampai Ya. pundung lah ya. Dari Malah itu dijadikan pembelajaran ke depannya harus seperti apa gitu. Nah itu. Kekurangannya kalau menurut saya Yang paling saya suka. langsung langsung aja. Kekurangannya ini di sini ada dari kekurangan ini ada kelebihan juga. Ya, kekurangannya mungkin ya. Akis ya bisa dibilang idealis. Ya, idealis. Bahkan boleh dibilang terlalu idealis. idealis, tapi kelebihan dari idealis itu menjadi karya. Ya, itu kelebihannya menjadi karya. Cuman mungkin kadang Agis pun dari idealis ini mungkin hilafnya kadang tidak open ke sesama gitu kan ya. Open ke sesama. Ini pembelajaran kan ya, benar nggak? Nah, itu aja sih udah. Selebihnya mungkin lebih banyak kelebihan. Udah kekurangannya itu aja. Hah? Iya. Kekurangan dulu apa kelebihan nih? Kekurangan dulu lah. Kekurangan dulu. Kalau kekurangan Angga mungkin di awal-awal yang saya tahu Angga mungkin sedikit baper dan perasa gitu ya. Sedikit baper dan perasa gitu ya. Jadi kenapa saya selalu mengeluarkan kata mental? Karena di situ yang harus saya kasih arahan dan kasih pembelajaran buat Angga gitu. Di saat ada hal-hal yang mungkin menurut Angga kurang berkenan gitu kan, itu langsung apa? Baper. Langsung baper, kalau bahasa sekarang nggak baper ya. Baper. Tapi ya saya memaklumi kan, karena saya pun harus menjadi orang yang mengayomi lah, orang yang betul-betul kamu ayo sini saya yang bisa ngerangkul gitu. Okay? Nah itulah kekurangan. Cuman itu doang. Terus satu lagi kekurangannya mungkin sering lupa kali ya. Sering lupa. Itu siapa? Anda sering lupa gitu, Nervous, ya, lupa, gampang nervous. Sering lupa, makanya kenapa saya ayo matangin lagi. Jadi secara player masing-masing itu ya, itu saya tekanin bukan hanya ke satu orang, tapi ke semua.
matengin lagi materi. Karena di saat kalau misalkan kalian pasti ya manggung pengen, cuman pasti di saat sama saya bilang besok manggung siap nggak? Harus siap. Nah itu kan harus siap dengan kondisi yang ada, siap nggak? Itu kan enggak? Ya makanya kenapa matengin lagi itu aja bukan mudah. Kelebihannya, Wah, pokoknya banyak. kelebihannya Angga kalau menurut saya, Kok dipikir dulu? kalau menurut saya Angga itu lebih dewasa. Wih, ini modul agak susah. Dewasa ya. Maksudnya setelah saya kenal, setelah sharing juga, pada akhirnya Angga tuh Bisa menyerap lebih cepat. ya dan mindsetnya dewasa lah, pola pikirnya dewasa gitu. Itu pola pikirnya dewasa itu kan. Kalau dari skill ya, tolong. Dari skill, Kalau skill nggak usah. Gak apa-apa. dari skill oke. Lumayan lah. Karena kan setiap orang punya karakter masing-masing. Tidak ada yang namanya jelek atau Iya. apa atau dengan Angga bisa drum itu udah dikatakan punya skill. Kecuali yang nggak bisa drum, nggak bisa main drum, kita nggak. Nah itu. Jadi tidak ada yang namanya mainan goreng mainan nggak ada, itu punya skill. Gitu. Jadi relatif lah ya, sesuai karakter ya gitu kan. Dan selain lebih dewasa dan kebetulan gue pun lebih ganteng ya di antara yang lain. Ini sendiri ya. Kasih Sindrom. Yain aja lah, yain lah. Yain lah. Terus Udah. Terus Keyboard. keyboard. Banyak kurang. Langsung Banyak kurangnya orang. Jadi keyboard kelebihan. sini muncul dulu. Udah datang. Udah sana. Kalau keyboard kelebihannya dulu ya. Kurangnya aja lah banyak. Oh, kurangnya dulu. Soalnya banyak bisa. Kalau Saya keyboard mungkin kekurangannya apa? Keyboard mungkin kekurangannya sama lah, hampir sama dengan Angga. Kadang sering lupa. Nggak tahu sering lupa, nggak tahu Gak pernah ngulik. dari hal ini ya, dari hal itu dulu ya. Kadang lupa, bahkan dari hal apa yang kita kasih job desk masing-masing ya. Kita kasih job desk masing-masing, udah diarahin seperti ini, kadang dia lupa. Tapi dengan apa? Dengan argumennya dia sendiri gitu kan. Itu. So ada alasan. Alibi mungkin ya. Alibi. Gitu. Tapi kelebihannya yang saya suka, kelebihannya dari keyboard, kekurangannya itu. kelebihan dari keyboard dia orangnya ya tidak perasa ya. Tidak perasa keyboard. Orangnya tidak perasa. Keyboard tuh jadi cuek aja gitu kan, lempeng gitu orangnya. Saking gak perasa aja. Tidak berasa. Jadi lempeng. Jadi kata namanya keyboard tepundungan gitu. Iya. Tepundungan. Keyboard tepundungan. Malah pas keyboard tepundungan. Dengan enak kan dia tepundungan. Itu dari udah ya, Unjum ya. Ya. Unjum kelebihan Dari skill ya. dari skill keyboard oke. Keyboard oke. Dengan equipment yang wah lah ya, Wah, bisa ya. dibilang wah. Makanya saya The Panic tuh sebenarnya wah banget gitu. Wah, Wah banget katanya dengan equipment yang wah gitu kan. Bass, kotak, Gitu kan. Bawaannya banyak banget padahal cuma 4 player. Bawaannya banyak banget. Belum tambah. Nah, dia punya kelebihan bisa main keyboard juga. Karena namanya keyboard lah. Dipaksa pusing artis tadi. Ya itu memang tadinya kan kita rencana mau cari gitaris lagi ya. Pindah ke keyboard kan. Enggak lah. Di The Panic itu prinsipnya satu player harus bisa main beberapa alat. Nah itu kelebihannya. Jum ya sekarang ya. Jom. Jum kelebihannya udah jelas ya dari skill ya. Dari skill terus dia cepat nangkap ya, terus dari segi apa equipment juga gitu kan, dia serius gitu kan, punya keseriusan lah. Di saat ya bisa dibilang hobinya dia seperti itu, dia punya keseriusan untuk beli equipment seperti itu. Bahkan dia punya apa
punya yang ngakalin lebih. sampai dia ngulik ini apa Synthesizer dari handphone. synthesizer dari aplikasi handphone sampai ke situ karena dia mungkin pecinta band apa Muse. band Muse ya, sampai efeknya sama persis gitu kan, sama persis. Itu kelebihan